Banyak banget dari mereka yang pusing, bingung, khawatir gitu. Sama aja sebenarnya ekspresinya gitu. Jadi itu sangat menarik gitu dibahas untuk mengenai kesehatan mentalnya. Bingung ada perasaannya teh, bingung, campur aduk lah pokoknya mah. Senang ada senang. Ya syukuri aja lah, jalani pokoknya mah eta rasana mah gitu. Assalamualaikum, kenalin nama aku Syifa Livia Latifa, aku dari kelas 12 IPS 5. Nama saya Zaid Ahmad Fatur Rahman dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Rudin Nurapidin dari kelas 12 IPS 3. Jujur pertama kali dengar aku masuk eligible, aku bersyukur banget karena untuk masuk eligible ini kita harus fokus ya sama nilai kita dari semester 1 sampai semester 5. Jadi ketika aku dengar aku masuk eligible, aku bersyukur banget gitu, kayak kerja keras yang udah aku bikin, yang udah aku perjuangin buat fokus ke nilai-nilai itu bisa gitu untuk menembus SNBP dan eligible juga maksudnya. Karena saya sendiri merasa kalau nilai saya tidak terlalu baik ya buat SNBP, lalu buat SNBP juga nggak kayak benar-benar keberuntungan kalau masuk SNBP itu. Jadi saya memutuskan udah mulai belajar buat SNBT. Karena saya ingin memilih kerja dulu karena biar tidak memberatkan beban orang tua lah paling, dan juga ada kepentingan lain juga sih selain itu. Untuk kendala sendiri, yang benar pasti rasa malas itu benar-benar kayak penghalang. Dan saya juga emang orangnya malasan. Terus teman-teman juga, karena teman-teman itu tidak bukan orang-orang yang semangat belajar, itulah. Jadi saya juga kadang-kadang ke bawah, jadi malas juga gitu. Yang pertama, paling susah mencari kerja. Tahu zaman sekarang lah, susahnya mencari kerja gitu. Tapi saya juga ingin maju ke bidang bisnis. Bidang bisnisnya yang mau dilakonin sama saya paling berdagang. Ya, saguluyur nawe saya mah. Jadi maksudnya saguluyur teh dijalani aja dulu. Dijalani aja, nanti juga adalah jalannya. Aku jadi sering debat sih sama orang tua, kayak orang tua tuh pengen aku ke jurusan A tapi aku pengen jurusan B. Tapi karena orang tua juga mungkin lebih tahu potensi aku kalau di jurusan ini tuh lebih bagus, lebih baik. Jadi aku lebih banyak mengikuti kata orang tua sih, soalnya orang tua juga lumayan cukup akademis sih. Jadi ketika aku ngobrol sama orang tua, aku jadi terbuka gitu pikirannya. Jadi aku mikir kayak, oh ini deh kayaknya jurusan yang bisa aku masukin yang mungkin jangka panjangnya lebih baik buat aku. Bingung ada perasaannya teh, bingung, campur aduk lah pokoknya mah gitu. Senang ada senang. Ya syukuri aja lah, jalani pokoknya mah eta rasana mah gitu. Aku deg-degan, aku tegang, aku sedih, pokoknya itu kayak campur aduk banget karena ketika kita menentukan pilihan jurusan, kita juga harus lihat nilai teman-teman sama jurusan apa sih yang diinginkan teman-teman. Contoh kayak teman aku pengen jurusan A, aku pengen jurusan A juga. Tapi ketika sudah di rank kayak oh ternyata aku lebih tinggi, berarti otomatis dia harus ngalah. Jadi kebanyakan perasaan campur aduk banget, kayak rasa nggak enak ada, rasa sedih ada, rasa seneng ada, dan rasa gugup juga ada. Jadi kayak campur aduk banget deh pokoknya. Bingung buat belajarnya, apakah bisa ke SNBT, apakah bakal lolos. Malas juga karena emang malas orangnya dari dulu. Terus apa ya, itu sih lebih ke capek juga karena biasanya orangnya emang malas, terus tiba-tiba harus
ngejar pelajaran yang banyak, itu soalnya juga matematikanya tahu nggak kepikiran, nggak masuk ke otak matematikanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Luar biasa. Ya. Kesan PPM selama 1 minggu gimana? Kalau dari Resti sendiri sih Bu ya, alhamdulillah selama 1 minggu ini seru gitu ya. Kenapa seru? Karena kita tuh bisa bertemu dengan anak-anak ya Teh Wida, bertemu dengan bermacam-macam karakter anak gitu. Terus ditambah lagi semenjak PPM di sini itu Ibu ya, Resti itu tambah disiplin. Seru banget ya PPM di Mandua gitu. Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan banyaknya karakter anak yang berbeda-beda gitu. Terus yang paling penting juga selama 1 pekan ini Resti yang sangat Resti rasain gitu ya Bu, Resti itu merasa sangat disiplin terhadap waktu. Kenapa? Karena kan Ibu biasanya kalau habis subuh tuh Resti kan tidur lagi, kalau enggak main HP gitu ya Bu. Nah semenjak PPM di Mandua ini Resti tuh habis sholat subuh jam 5 tuh langsung siap-siap ke air, langsung terus siap berangkat, 5:30 udah berangkat, jam 6 udah di jalan kayak gitu. Jadi lebih menghargai waktu lah, lebih produktif lagi gitu. Alhamdulillah berarti ada dampak positifnya. Iya, untuk diri sendiri gitu ya. Iya. Gak ada malas-malasan ya. Gak ada namanya malas-malasan. Kesannya. Gimana kalau Wida? Kalau Wida kesannya capek sih ya pasti. Capek ya. Iya, capek gitu. Tapi seru banget Bu. Seru. Kegiatan produktifnya dari pagi hampir sama ya Sampai pagi. sore. Dari jam 5:30 udah di sekolah gitu kan, sampai jam 3:30 itu capek tapi seru banget gitu ya, enakan. Ya alhamdulillah, jadi memang merasakan sendiri ya bagaimana kami, apalagi sekarang pulang tuh selalu gitu ya. melebihi jam kerja gitu. Kadang karena anak-anak juga kan ketika jam belajar mungkin terbatas. Ada yang gini kan, Ibu aku mau konsul tapi penuh terus, boleh nggak pulang sekolah? Yaitu konsekuensi kita melayani. Oke, alhamdulillah ya, berarti positif ya. Insya Allah positif banget Ibu. Nah selanjutnya temuan apa gitu dari tadi disampaikan banyak ngobrol ya dengan kelas 12, terutama mungkin kelas 10, 11 juga ada. Ini terkait kelas 12, apa temuan-temuan selama ini dari PPM? Untuk temuannya kalau dari Wida, karena pertama mungkin dari waktunya tuh sekarang berbarengan dengan adanya eligible ya, adanya pengumuman siswa eligible gitu. Jadi banyak berinteraksi dan banyak ketemu sama kelas 12 gitu kan. Jadi banyak banget kelas 12 baik IPA, IPS itu yang datang ke BK ya. gitu ya. Satu hari itu bisa melayani anak kelas 12 bisa 5 sampai 8 kali gitu kan. Itu dengan orang yang beda-beda gitu kan. 5 orang ngumpul-ngumpul, mereka tuh kebanyakannya sambil ngisi jurusan ya, sambil tanya-tanya gitu. Banyak keresahan, dan yang menarik bagi Wida sendiri itu adalah dari segi kesehatan mental gitu. Karena kalau misalkan diidentifikasi, ternyata kelas 12 itu ada 3 tuh kategorinya Bu. Ada yang mau SNBP, ada yang mau UTBK, sama ada yang mau kerja gitu. Dan mereka tuh punya masalahnya masing-masing gitu ya, punya kendalanya masing-masing gitu. Bahkan ada yang SNBT tuh iri ya sama yang SNBP, kayak dia mah udah bisa lulus duluan gitu. Padahal yang SNBP juga sama punya kendalanya gitu. Gimana kalau skor kita tuh lebih kecil daripada skor temennya gitu. Kan itu jadi konflik juga bagi mereka, dilematis gitu. Nah, banyak banget dari mereka yang pusing, bingung, khawatir gitu. Sama aja sebenarnya ekspresinya gitu. Jadi itu sangat menarik gitu dibahas untuk mengenai kesehatan mentalnya gitu. Kalau dari Wida kayak gitu sih temuannya. Kalau dari Resti juga sama sih Bu, nggak jauh beda gitu ya. Karena kebanyakan yang konsultasi itu seperti anak SNBP, UTBK, sama juga yang mau kerja gitu ya Bu. Mereka tuh bingung, mereka tuh khawatir. Contohnya seperti anak yang SNBP, mereka tuh takut nilai mereka tuh berada di bawah temennya gitu. Akhirnya mereka nggak lulus gitu. Kemudian yang sering dikonsultasikan juga, mereka tuh jurusannya yang udah diambil sama temennya. Rebutannya bentrok. Jadi mereka pengen ini sama temennya. Jadi mereka bingung harus milih di kampus mana lagi jurusan yang mereka pilih. Seperti itu sih Bu, kalau untuk pekan sekarang gitu. Nah, itu tuh fenomena takut, khawatir, bingung tuh sebenarnya normal nggak sih Bu? Karena dulu juga kita ngerasain ya gitu pas kelas 12 gitu. Itu tuh gimana sih Bu fenomena itu gitu? Kalau dari sudut pandang BK gitu.
untuk pengalaman kami mungkin selama beberapa tahun ke belakang, fenomena itu setiap tahun ada. Dan alhamdulillah masih dalam kategori normal ya. Ketika mereka merasa khawatir, bingung gitu ya, wajar, karena itu kan salah satu faktor yang bisa nanti menentukan masa depan mereka, dimulai dengan pemilihan jurusan di perguruan tinggi, sehingga mereka berpikir kalau nanti salah jurusan gimana gitu ya, khawatir tidak diterima di jurusan yang diinginkan, kan seperti itu, persaingannya ketat dan lain-lain. Begitupun tadi yang mau kerjanya mau apa, kemana gitu ya, skill saya apa sih, lulusan dari Mandua kalau nanti kerja ya. Kebingungan itu wajar karena memang di usia mereka itu sudah sangat seharusnya gitu mulai serius untuk menata karir masa depannya, yang diawali dengan next setelah lulus Mandua itu mau kemana, mau apa yang harus dilakukan. Nah seperti itu. Jadi perasaan yang wajar tuh, Res. Lalu Ibu gini mau nanya terkait ranah penanganan layanan BK gitu ya, terkait kasus tersebut itu seperti apa aja ranah pelayanan dari BK? Ya, nah layanan yang bisa kami berikan sebetulnya itu berawal dari tupoksi dari BK itu sendiri ya. Tugas dan fungsi BK di sekolah itu kami berusaha membantu memfasilitasi seluruh peserta didik untuk bisa mengembangkan dirinya secara optimal gitu. Jadi tidak terbatas sama siswa-siswa yang bermasalah atau dalam tanda kutip berkasus gitu ya. Nah, berangkat dari situ bagaimana upaya kita bisa memberikan pelayanan kepada siswa-siswa, terkhusus tadi dikaitan dengan fenomena yang dialami kelas 12. Jadi upaya kami selain tadi ada pemberian informasi di awal-awal itu disosialisasikan tentang jenis-jenis pekerjaan, jenis perguruan tinggi melalui bimbingan klasikal. Kita masuk ke kelas menyampaikan informasi terkait itu. Kemudian juga kita ada grup WhatsApp ya, angkatan, informasi-informasi yang secara umum bisa mereka dapat kita share di situ. Nah, jadi bekal awalnya sih dari informasi sosialisasi untuk mengedukasi kan mereka supaya paham dan tahu gitu dulu secara aturan, syarat, dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga memberikan motivasi dalam hal ini melalui konsultasi dan konseling individual ataupun kelompok biasanya, tergantung dari kebutuhan mereka sendiri seperti apa. Nah, ketika memang semua itu sudah kita lakukan, tapi tetap ada siswa yang merasa masih kesulitan, kebingungan, biasanya ya kita lanjut untuk konseling selanjutnya. Nah, ketika ditemukan ada gejala-gejala yang memang tadi abnormal di luar kewajaran, kan wajar ya bingung mereka seperti itu, tapi kalau sudah dianggap itu tidak normal, kita akan melakukan semacam cross check ya untuk memvalidasi apakah memang ini gejalanya sudah tidak normal atau masih dalam batas normal. Nah, kita indikator awal itu bisa ditemukan dari perilakunya. Kalau perilakunya menunjukkan ada gangguan biasanya dari lingkungan sekitar, itu mungkin dari teman, dari gurunya, bahkan mungkin dari orang tuanya di rumah, dari satpam atau petugas piket dan lain-lain ya, ada temuan bahwa gejala perilakunya itu sudah mengganggu gitu. Nah, itu kita lanjut untuk dilakukan tes. Ada salah satunya yang kita ambil rujukannya dari kesehatan mental dari UKS ya. Itu ada SDQ, di mana hasilnya kita bisa melihat nanti apakah memang ini sudah masuk kategori abnormal atau masih normal. Nah, kalau ada temuan ini sudah abnormal, langkah selanjutnya kalau itu kita treatment atau kita tindak lanjuti masih bisa oleh kita lakukan konseling lanjutan biasanya.
Nah, setelah dipantau ternyata memang perkembangannya masih belum menunjukkan yang diharapkan, maka biasanya kita lakukan konferensi kasus gitu. Maksudnya ini ada masalah seperti ini, nanti kita hadirkan pihak-pihak yang kompeten, dalam hal ini bisa wali kelasnya, mungkin orang tuanya juga, guru mapelnya, termasuk waka sama kepala kalau perlu ya, dari kami tentu saja dari BK-nya sendiri, bagaimana upaya atau solusi terbaik untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi anak yang tadi sudah ada kategori berdasarkan hasil SDQ itu kategorinya abnormal. Nah, dalam hal ini biasanya ada kesepakatan seperti apa yang bisa kita lakukan adalah merujuk atau mereferal ya ke pihak lain yang lebih kompeten. Dalam hal ini biasanya ada psikolog maupun psikiater gitu ya, untuk menindaklanjuti treatment kesehatan mentalnya anak tersebut seperti itu. Jadi ada proses dulu ya sampai ke tahap akhir bagaimana kita bisa tahu bahwa anak ini abnormal dan perlu penanganan khusus seperti itu. Oke, berarti Ibu butuh proses yang panjang gitu ya Bu, nggak terbatas hanya di sekolah saja. Berarti Bu, kalau misalkan kita tarik lagi ke fenomena yang tadi ya, fenomena kelas 12 itu memang nggak bisa self diagnosis nih gitu kan, kayak Betul. aduh Sendirian kayaknya gitu ya. aku sakit mental nih, bingung milih jurusan gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi lebih ke karena perilaku itu wajar ya Bu, perasaan itu takut, khawatir, bingung itu wajar gitu. Berarti lebih ke melihat dulu reaksi dari sekitarnya dulu, apakah memang sudah mengganggu gitu ya, dari pihak guru khususnya kalau di sekolah, siswa gitu. Kalau sudah terverifikasi, coba kita intervensi pakai alat-alat tes tadi ya, SDQ itu gitu. Kalau memang masih bisa ditindak di sekolah, kalau tidak berarti baru kita ke referral ke pihak lain gitu. Itu rangkaiannya ya. Itu menarik banget gitu ya. Seperti Perlu itu. sabar. Kunci utamanya Pak Sabar. Sabar banget. Ya, sabar banget gitu. Jadi dikatakan abnormal atau di batas normal itu kalau udah mengganggu lingkungan sekitarnya gitu ya Bu? Iya. Meskipun memang mohon maaf dalam tanda kutip tidak semuanya kasus begitu ya. Tidak menunjukkan sih orang lain nggak tahu, tapi individu tersebut yang merasakan sampai insomnia, misalkan kayak gitu, sampai ini ada bisikan-bisikan untuk sampai mengakhiri hidup gitu ya. Nah itu juga kan tidak mengganggu orang lain sih sebetulnya. Tapi gitu. ada gejala dan dirasakan dan disampaikan ke kita. Jadi akhirnya kita tahu dan perlu tindak lanjuti. Gitu. Oke. Saya paham. Oh ya. Selama sepekan juga kan ini bisa dibilang masa observasi ya Bu, kita masa observasi dan juga kita ada rencana tindak lanjut untuk di pekan selanjutnya gitu, dari rekomendasi terapi mungkin yang sesuai dengan jurusan kita, karena kita juga kan PPM jadi jurusan tasawuf psikoterapi sendiri. Kalau dari pandangan Widya tersendiri gitu kan, yang selama ini suka konsultasi gitu, yang sering diceritakan ke orang-orang itu, ke anak-anak itu biasanya lebih ke coping religius Bu. Coping religius gitu. Coping religius itu kayak semacam bagaimana sih cara kita berdamai dengan diri sendiri menggunakan konsep-konsep yang ada dalam religius. Mungkin karena di sini kan dominannya juga Muslim ya. Saya juga Muslim gitu. Jadi saya tuh banyak menggunakan konsep-konsep akhlak kayak sabar, syukur, husnudzon gitu. Itu ke dalam masalah yang kita hadapi gitu. Karena posisinya kelas 12 itu kalau misalkan dikaitkan dengan posisi Wida tersendiri itu sama. Ya gitu. Kelas 12 harus memutuskan pilihan. Saya pun sekarang semester 8 harus memutuskan pilihan juga gitu kan. Pilihannya apa aja? S2 dan mau kerja atau satu lagi nih yang sudah mau nikah gitu kan. Dan itu kan dilematis ya, bingung gitu. Tapi apa bedanya Wida sekarang sama Wida dulu? Mungkin sekarang lebih nyantai karena menggunakan coping religius itu gitu. Jadi Wida tuh lebih fokus ke hidup di hari ini. Jadi untuk tetap setting goals untuk masa depan, pengen apa, katakan saja S2 di mana, kerja di mana. Tapi kita tuh nggak hidup di bayangan masa depan gitu. Nggak hidup dalam siapa yang bakal masuk ke sana ya, saingan kita siapa gitu. Tapi senternya diri kita sendiri. Kita ikhtiar untuk hari ini, juara untuk hari ini gitu. Seenggaknya rapihin meja belajar dulu, bikin ekosistem yang tenang dulu. Tenang dulu, jangan panik gitu kan. Kalau udah tenang, udah sabar gitu kan,
ikhtiarin, tawakalin gitu kan, husnudzon bahwa kalau kita niatnya baik pasti Allah juga akan ngasih yang terbaik buat kita gitu, ngasih jalan, apalagi niatnya mau sekolah gitu untuk masa depan gitu. Si coping religious itu sangat menolong banget Bu untuk bikin kita lebih tenang, lebih santai, slow living lah ibaratnya gitu, untuk bisa jadi slow living. Jadi kita nggak fokus ke masa depan tapi lebih menata hari ini untuk masa depan gitu. Itu helping banget gitu, dan itu bisa pula ya nanti diadaptasi mungkin ketika kita ada momen konseling memotivasi anak-anak, kita bisa masukkan konsep-konsep coping religious itu sering-sering diingatkan Iya, gitu. benar. Kayak syukur tuh apa sih gitu ya, bersyukur dengan keadaan eligible tuh kayak gimana sih gitu kan. Iya kan belum Iya, apa semua orang bisa dapat kesempatan Iya, gitu. itu. Makanya di awal ketika diumumkan, ibu ke anak-anak nikmati dulu kan, nanti ibu takut gagal pilihannya, belum apa-apa Iya, takut iya. nanti nggak lulus, udah nikmati aja, bersyukur dulu. Iya. kalau udah gitu Terus rasanya dari gitu. Testi Kalau sendiri, dari Testi sendiri mungkin bener banget ya Bu, coping religious itu penting untuk diterapkan, dikasih solusi ke anak-anak. Kenapa? Karena salah satunya mungkin sabar dan tawakal, seperti yang Ibu jelaskan bahwa di BK itu kuncinya ada sabar gitu ya Bu. Nah, anak-anak juga kita harus kasih pengertian mengenai tawakal. Tawakal itu untuk pilihan jurusan yang mereka pilih gitu. Setelah mereka berusaha dan mereka memutuskan untuk memilih jurusan yang mereka inginkan, nah terkait hasilnya lulus atau tidak lulusnya mungkin mereka lebih diserahkan kepada Allah gitu. Ketika misalnya anak itu tidak lulus di jurusannya, mungkin yang terbaik dari Allah itu, rencana Allah yang lain itu mereka di jurusan yang lain yang mungkin lebih cocok untuk mereka gitu ke depannya. Soalnya kan anak-anak umur segini juga kan belum tahu gitu ya Bu mengenai mengenai kalau misalnya tuh jurusan itu tuh benar nggak sih cocok sama mereka gitu. Soalnya yang saya rasain juga dulu pas pertama masuk jurusan tasawuf psikoterapi itu kan awalnya aneh gitu ya Bu ya. Tapi setelah dijalani gitu sampai semester 8, alhamdulillah ternyata emang ini tuh jalan dari Allah gitu yang terbaik untuk kita gitu. jadi konsepnya tadi sering-sering aja kita mengingatkan ya terkait memang tadi ada Coping religious. Mudah-mudahan saja memang itu sebenarnya mah kita juga itu sudah lakukan, tapi lebih diberikan penguatan lagi ketika nanti pelaksanaan PPM menangani siswa-siswa yang tadi dalam kebingungan dan kegalauan tadi ya. Dalam bentuk program mungkin ya nantinya nanti. gitu. Entah itu masuk di bimbingan klasikal gitu, kita juga kan sering ngisi didol, banyak banget ya ada Nah kesempatan itu ke ya kelas gitu. di setiap pelayanan yang diberikan Integrasi. itu disertakan. Iya sih. Oke Bu, itu untuk minggu depan barangkali ya. Launching program. Nah gitu ya, mudah-mudahan ditunggu progresnya ya ke depan, tetap semangat. Untuk evaluasi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Tambah disiplin terhadap jangan kita Aduh, naon deh, ben kenalan teh. Kat. Asing banget. Nah, mau patah ayo. Kuliah itu harus menurut saya. Cipa, terima SNBP kan? Alhamdulillah masih eligible. Ini tuh nggak usah belajar lagi tuh, dapat Oh, gini. mana ya dulu? Kalau misalnya masuk eligible juga harus tetap belajar nggak sih buat nanti? Kan udah eligible. Iya sih, tapi nggak menjamin nggak sih, sistemnya kan hoki-hokian ya, gaib banget. Ya sih, itu Indonesia kan itu. Benar. Gimana persiapan kamu ke PTN lewat UTBK? Ya, ikut les kan aku. Oh, ikut les. Dan bah, Kalau kamu gimana? tadi ajar tuh bah, lagi kerja Dia bah. diajar mah tetep lah. Kewajibannya. Kewajiban ya? Ya belajar mah terus lah. Udah mau berat mah mawa ilmu mah cek kolot gitu. Nah,